Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Rizky, pada seluruh teman-teman sekalian atas kesempatannya hari ini. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk sharing terkait bagaimana cara tes untuk wawancara sistem. Karena sebenarnya kan prosesnya cukup panjang ya, mulai dari kita membuat esai, terus habis itu kita esai itu masih masuk sama wawancara, dan wawancara itu menjadi salah satu poin yang paling krusial untuk menerima beasiswa sini. Nah, baik, ini kita langsung masuk kepada interview atau wawancara sini. Apa ya tips and trick untuk lolos interview? Ya, next slide. Ya, ini izin sharing pengalaman saya. Jadi saya sekarang lagi sekolah spesialis di Erlangga, dan saya juga alumni dari University College London. Dulu saya dapat beasiswa Chevening untuk mengambil pendidikan di UCL, dan waktu saya ngambil S2 sekaligus dapat MBA juga di Smart School of Business, dan waktu itu saya S1-nya dari Jogja. Dan ini insya Allah apa yang saya sharing valid ya, karena saya sendiri sudah menjadi wawancara di tahun 2019 maupun di tahun 2020. Meskipun 2020 karena pandemi semua wawancara jadi virtual seperti itu. Dan ini kontak saya. Ya, next. Jadi ini nanti di kesempatan ini saya akan sharing terkait apa hal-hal penting yang harus kita siapkan untuk wawancara sini. Karena Chevening itu dua kan, pitfallnya tuh wawancara sama esai. Ketika esai itu sekarang sudah banyak mentornya, sudah banyak yang mengajari caranya untuk lolos, tapi untuk interview ini sendiri tidak terlalu banyak orang yang punya pengalaman, karena peserta atau alumni Chevening ini kadang-kadang satu orang sama orang lain ditanya pertanyaannya apa, beda-beda semua. Nah, oleh karena itu kita hari ini akan belajar bagaimana kita membuat impresi yang positif ketika kita diwawancara, terus memahami bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaannya, dan yang terakhir adalah bagaimana kita membuat suatu impresi yang bagus untuk para pewawancara. Nah, nanti juga akan ada tips-tips ini ya, tips-tips bagaimana kita mengatasi atau menjalankan interview yang dan nanti akan saya sharing apa pengalaman saya ketika saya menjadi orang yang diwawancara dan ketika saya mau wawancara peserta Chevening. Ya, next. Nah, ini overview sederhana. Mungkin ini semua saya yakin teman-teman tahu ya. Ini filosofi ini harus dipahami dulu sebelum teman-teman wawancara. Kenapa? Kalau tidak paham filosofinya Chevening itu sendiri, maka teman-teman tidak akan bisa menyiapkan jawaban yang pas. Itu prinsipal nomor 1. Kenapa? Karena Chevening itu prinsipnya adalah beasiswa dari pemerintah Inggris untuk kepentingan birokrasi, diplomasi antara Inggris Raya dengan Indonesia. Artinya diplomasi itu luas, artinya bisa ada kerjasama dari berbagai macam bidang, dan bagaimana relasi antara Indonesia dan UK itu akan bisa dijaga. Itu dulu. Jadi kalau jawaban teman-teman bingung mencari jawaban, ingat itu sebagai filosofi Chevening itu sendiri. Nanti akan tahu bagaimana cara mengkonstruksi jawaban yang bisa menjawab sesuai filosofi tersebut. Ya, next. Nah, ini ya. Ini mungkin yang nomor 1, 2, 3 itu teman-teman itu sudah ini ya, sudah banyak yang tahu ya, 4, 5. Nah, yang biasanya yang masih jarang orang yang melakukan adalah mencari insider tips. Insider tips itu dari pengalaman yang real dari para alumni. Kenapa? Karena pengalaman itu kadang-kadang tidak ada di website itu, tidak ada di namanya blog-blog atau di sumber-sumber yang biasanya kita temui online. Ya, next. Ya, nah ini saya ceritakan dulu ya. Nanti yang penting pertama teman-teman harus lolos esai, karena kalau lolos esai itu tahap pertama. Tahap pertama artinya probabilitas untuk lolos itu masih besar. Jadi setahu saya dulu itu zaman saya itu ada sekitar 4.400 orang yang mengirimkan esai, 4.400. Terus yang lolos sampai level wawancara itu 200 orang dan lolos sampai
apa namanya sampai interview itu sekitar 4.400 yang ngirim EVA, yang lolos interview 200, yang lolos sampai beasiswa itu sekitar 67. Nah itu kalian teman-teman bisa melihat ya probabilitasnya. Karena ketika sudah wawancara itu ibaratnya 1:5 atau 1:4 lah. Kira-kira probabilitas teman-teman bisa ini ya, bisa diterima untuk lolos beasiswa Symphony. Nah itu yang paling penting, karena wawancara itu sudah benar-benar tahap terakhir. Nah, siapa yang akan mewawancara itu jangan ada 3 orang. Yang pertama adalah perwakilan dari FCS Symphony. Terus yang kedua adalah dari Ibu Rowena Rompan, dan yang ketiga adalah alumni Symphony. Nah ini yang harus teman-teman paham. Satu, perwakilan dari Symphony FCS Symphony UK. Artinya ini orang UK. Orang UK itu tidak terlalu paham hal-hal yang terlalu teknis di Indonesia. Itu yang harus teman-teman pahami. Karena kalau misalnya menjelaskannya terlalu rinci ke Indonesia, mungkin dia harus dia butuh cara teman-teman untuk menerjemahkan bahasa teman-teman sehingga dipahami dengan konteks dia sebagai orang yang dari Inggris. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Rowena. Ibu Rowena ini perwakilan dari British Embassy Indonesia. Jadi Ibu Rowena itu dia sudah berapa tahun ya, saya lupa, mungkin sudah 4 tahun atau 5 tahun menyeleksi beasiswa. Jadi Ibu Rowena itu biasanya pasti semuanya itu kenal dan pasti semuanya pernah bertemu dengan beliau. Beliau itu yang bagian wawancara, dan beliau itu yang paling, menurut saya itu paling tajam untuk melihat kalian itu jujur atau enggak. Karena Ibu Rowena itu sangat sensitif sekali dengan cerita apa yang teman-teman sampaikan. Kalau teman-teman mencoba menceritakan sesuatu yang tidak benar terjadi, dia itu pasti tahu. Dan yang ketiga itu alumni Symphony yang yang sudah lolos di angkat 1 atau sampai 3 angkatan di atas itu. Nah, kalau tadi itu generalis semua, perwakilan FCU itu generalis, Ibu Rowena itu generalis, nah nanti yang alumni Symphony itu lebih spesialistik. Artinya misalnya waktu itu saya mau wawancara kandidat yang dari perawatan atau yang dari farmasi gitu. Nah, itu yang akan lebih paham secara teknis apa yang teman-teman sampaikan. Nah, tapi kembali lagi, kalau bisa jangan sering-sering menggunakan bahasa yang terlalu teknis. Misalnya kalau saya kedokteran, saya menyebut dulu itu kalau yang kedokteran kan pengennya kan menjelaskannya lebih rinci, kayak mekanisme molekuler, jumlah sel, dan hal-hal yang sifatnya detail sekali yang orang generalis itu tidak bisa. Nah, itu ternyata banyak kendala karena yang dua wawancara yang lainnya tidak paham gitu. Jadi harus seimbang antara bahasa yang generalis dan spesialistik. Nah, ketika teman-teman datang, mereka itu kan sudah bertahun-tahun wawancara kandidat Symphony. Jadi tetap datang itu dengan outfit yang profesional. Jadi bajunya yang rapi, dan itu tidak masalah bajunya pakai kemeja biasa atau pradek. Biasanya rata-rata kalau nggak kemeja pasti, atau mungkin ya baju, kalau perempuan ya mungkin blazer atau baju kerja formal, itu sudah cukup sebenarnya. Nah, biasanya nanti ketika masuk, Bu Rowena itu pasti sudah paham, ini anak ini tegang ini, anak ini bingung. Biasanya itu ketika pertama masuk, biasanya disuruh duduk, disuruh minum dulu. Karena kadang-kadang kalau misalnya tidak minum dulu atau enggak, ini kan tidak bisa tenang. Jadi sebenarnya ini bedanya ya, kalau di Symphony itu interviewernya itu lebih santai. Dia akan membuat kamu relax dulu baru kamu bercerita. Bukan memaksa kamu harus menjawab cepat-cepat ya. Kamu akan dibuat relax. Karena dia tahu kalau misalnya kita relax, kita itu akan cerita itu let it go gitu. Itu yang yang akan kita tahu. Dan tentunya teman-teman harus benar-benar latihan dulu. Karena ya kembali lagi, kalau wawancara itu probabilitasnya 1:5, artinya kemungkinan masuknya itu sudah sangat besar sekali gitu. Jangan sampai menyia-nyiakan ini semua. Karena kalau misalnya secara overall mungkin probabilitas keterimanya kan cuma 1,5% ya, kalau dari 4.400-an itu yang keterima sekitar 60-an ya. Nah, sekarang kalau sudah sampai sini, probabilitas keterimanya yang 1,5% itu jadi naik jadi 20%. Itu jangan sampai kalian sia-siakan, karena wawancara itu sudah last step gitu. Ya, next. Nah, itu setelah kita tahu. Nah, kan itu ya, pertama kita harus tahu orangnya dulu. Selanjutnya kita harus tahu apa model pertanyaannya. Nah, ini sebenarnya ini pitfall-nya ya. Pitfall yang biasanya terjadi yang saya lihat. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan ya.